Cara menarik perhatian pria yang lebih tua, untuk remaja perempuan. Mempertimbangkan alasan untuk berkencan berinteraksi dengannya mengembangkan kedewasaan memiliki penampilan terbaik. Bagi kebanyakan wanita muda, mencari pria seusianya yang bersikap cukup dewasa dan berkelas untuk menjadi pasangannya dapat menjadi hal yang sulit. Meskipun berkencan dengan seseorang yang lebih tua dapat menjadi pengalaman yang menarik, kandidat kekasih yang lebih tua mungkin menginginkan lebih dari sekadar perempuan seusiamu. Karena adanya jarak usia di antara kamu berdua, menarik perhatian pria yang lebih tua dapat menjadi hal yang rumit. Bagian 1. Mempertimbangkan alasan untuk berkencan. 1. Tanyakan pada diri sendiri mengapa kamu menginginkan kekasih yang lebih tua. Ada banyak alasan mengapa kamu ingin menjalin hubungan dengan pria yang lebih tua darimu. Sering kali kita melihat orang yang lebih tua sebagai sosok yang lebih cerdas dan dewasa. Akan tetapi, ingatlah bahwa kenyataannya tidak selalu seperti itu. Beberapa pria yang lebih tua terkadang bersikap tidak dewasa dan tidak berubah. 2. Pastikan kamu ingin menjalani hubungan untuk alasan-alasan yang tepat. Sebuah hubungan dijalani atau dilanjutkan ketika kamu merasakan hubungan yang tepat dengan pasanganmu. Tidak ada gunanya mengencani pria yang lebih tua karena kamu merasa hal tersebut membuatmu tampak lebih keren. Sebelum berkomitmen untuk menjalani hubungan, pastikan kamu siap untuk menjalaninya. Hal ini penting untuk diingat, terutama jika kamu ingin mengencani pria yang lebih tua darimu. 3. Pikirkan dampak perbedaan usia terhadap hubungan yang dijalani. Jika kedua pihak dalam hubungan memiliki usia yang berbeda, ada kemungkinan muncul masalah dalam komunikasi. Sebagai contoh, jika kamu ingin pergi ke sebuah pesta dengan kekasihmu, yang berusia lebih tua, mungkin saja ia sebenarnya sudah merasa puas untuk bersenang-senang di masa mudanya dan saat ini lebih senang menikmati malam di rumah. Dalam beberapa situasi, kamu berdua mungkin kesulitan untuk memiliki keseimbangan dalam hubungan ketika satu pihak memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak daripada pihak lainnya. Oleh karena itu, ingatlah masalah-masalah seperti ini yang mungkin muncul dalam hubungan sebelum Anda berkomitmen. Di sisi lain, ada beberapa orang yang merasa bahwa usia tidak berarti apa-apa. Tidak ada alasan atau aturan jelas yang membuat orang-orang dengan usia yang berbeda tidak dapat menjalin hubungan yang mendalam dan bermakna. 4. Siapkan diri untuk menghadapi kritik. Jika terdapat jarak usia yang cukup besar di antara kamu dan kekasihmu, biasanya ada beberapa masalah yang biasanya tidak perlu kamu pikirkan yang harus dihadapi. Bahkan ketika hubunganmu terasa sempurna, orang lain bisa terdorong untuk membuat anggapan negatif mengenai hubungan dengan jarak usia yang besar. Ada banyak yang bisa kamu lakukan untuk membantah ucapan-ucapan mereka. Lagi pula, hubungan yang dijalani adalah hubunganmu, bukan hubungan mereka, dan kamu tidak perlu memikirkan perasaan atau pandangan mereka. Jika kamu berusia di bawah 18 tahun, kamu perlu mempertimbangkan konsekuensi hukum yang bisa dikenakan kepada seseorang yang lebih tua darimu. Jika jarak usia yang ada cukup besar sehingga hubungan seksual dianggap ilegal, ada baiknya kamu tidak melanjutkan hubungan yang ada. Bagian 2. Berinteraksi dengannya. 1. Jadilah temannya terlebih dahulu. Ketika mencoba menjadikan seseorang sebagai kekasih, terlebih dahulu kamu harus menjadi temannya sebelum benih-benih cinta mulai berkembang. Usahakan kamu banyak meluangkan waktu dengannya. Ajaklah ia untuk berjalan-jalan atau menghabiskan waktu bersama, seperti yang biasa kamu lakukan kepada teman-temanmu yang lain. Jika terdapat ketertarikan dan kamu berdua secara emosional siap dan terbuka untuk menjalin hubungan, ada kemungkinan hubungan dan perasaan yang muncul bisa berkembang. Akan tetapi, untuk saat ini cobalah nikmati waktu bersamanya sebagai sahabat. 2. Biarkan ia memimpin. Karena ia memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak, kemungkinan ialah yang harus memimpin atau memulai sesuatu, kecuali jika ia benar-benar pemalu.
Beberapa pria bisa merasa sangat tidak nyaman dengan perempuan yang terlalu bersemangat untuk memulai sesuatu, terutama jika perempuan itu berusia lebih muda darinya. Jika ia tampaknya masih bersikap malu, ada baiknya kamu memulai segala sesuatu dan membuat pilihan. Kamu perlu melakukannya ketika ia sudah mencerminkan tanda-tanda ketertarikan, tetapi belum mengatakan atau menjelaskan dengan jujur perasaannya setelah kamu berjalan-jalan dengannya beberapa kali. 3. Perlakukan ia seperti seseorang yang setara atau sebanding denganmu. Hal ini mungkin sulit dilakukan bagi beberapa perempuan yang ingin menarik perhatian pria yang lebih tua. Meskipun nalurimu menyuruhmu untuk menunjukkan sikap penurut kepadanya, hal tersebut hanya mempertegas usiamu, dan perbedaan usiamu dengannya. Sebaliknya, cobalah abaikan jarak usia dan tunjukkan kesetaraan ketika kamu berbicara dengannya. Jika kamu merasa lebih nyaman, anggap saja ia memiliki usia yang sama denganmu. Agar berjalan lancar, hubungan biasanya membutuhkan adanya keseimbangan di antara dua pihak yang terlibat. 4. Jaga tatapan matanya. Kontak mata merupakan aspek bahasa tubuh yang sangat kuat dan penting, terutama dalam rayuan. Jika kamu tertarik kepada seorang pria, kamu bisa menunjukkannya hanya dengan membuat kontak mata dengannya dan menjaga tatapannya agar tak berpaling. Rayuan memang dapat ditunjukkan dengan berbagai tindakan, tetapi biasanya rayuan diawali dengan kontak mata yang tak terputus. Tatapan seperti ini akan lebih tepat jika disertai dengan senyuman. Dengan begini, kamu bisa menunjukkan pada bahwa tatapanmu didasari oleh niat yang baik, bukan niat jahat. 5. Lemparkan senyuman kepadanya. Senyuman merupakan bahasa universal untuk menunjukkan kehangatan dan kasih sayang. Jika kamu tersenyum kepada pria yang kamu sukai, kamu dapat melemparkan nuansa atau perasaan positif kepadanya. Jika ia melihat senyumanmu dan membalasnya, ada kemungkinan ia tertarik kepadamu. 6. Berikan ia pujian. Ucapan baik tentang seseorang dapat ditafsirkan sebagai bentuk pujian. Pujian untuk pria berdasarkan penampilan atau karakter lain yang kamu anggap menarik bisa menunjukkan ketertarikanmu kepadanya. Pastikan kamu memujinya dengan tulus. Orang-orang biasanya bisa mengetahui tulus tidaknya pujian yang diberikan. 7. Pastikan ia menghormati batasan-batasanmu. Karena ia lebih tua darimu, ada kemungkinan ia memiliki pandangan yang berbeda terkait apa yang ia inginkan dalam hubungan. Meskipun kamu mungkin terdorong untuk mengikuti kemauannya, pastikan kamu hanya melakukan apa yang membuatmu merasa nyaman. Bagian 3. Mengembangkan kedewasaan. 1. Mulailah bergaul dan meluangkan waktu bersama orang-orang yang usianya lebih tua darimu. Mungkin kamu kesulitan untuk terhubung secara emosional dengan orang-orang yang lebih tua darimu jika kamu tidak terbiasa meluangkan waktu dengan mereka. Inilah mengapa ada baiknya kamu mulai dikelilingi oleh orang-orang yang usianya lebih tua darimu. Bertemanlah dengan orang-orang yang seusia dengan pria idamanmu dan buatlah dirimu nyaman untuk bergaul dan meluangkan waktu bersama mereka yang lebih berpengalaman darimu. Hal ini mungkin sulit dilakukan jika kamu tidak memiliki teman-teman yang usianya lebih tua. Jika kamu memiliki kakak, kamu mungkin bisa mencoba ikut meluangkan waktu dengannya dan teman-temannya sambil berinteraksi dengan mereka. Jika kamu ingin berteman dengan orang-orang yang lebih tua, kamu tidak bisa bergantung pada teman-teman di kelasmu saja. Klub-klub ekstrakurikuler biasanya merupakan tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai usia dengan minat yang sama. Jika kamu memiliki pekerjaan, kemungkinan kamu bisa berteman dengan rekan-rekan kerja yang lebih tua. 2. Lakukan sesuai dengan apa yang kamu katakan. Sikap dapat dipercaya dan diandalkan merupakan penanda pribadi yang dewasa. Terlepas dari usia pria yang kamu minati, akan lebih baik jika orang lain mengetahui bahwa kamu adalah orang yang bisa dipercaya dan diandalkan. Jika kamu berjanji, sebisa mungkin tepati janji tersebut. Jangan membatalkan rencana-rencana yang kamu buat.
Ketika kamu menepati janji atau melakukan hal-hal yang sesuai dengan ucapanmu, apapun yang kamu katakan akan terdengar dewasa dan bijak di telinga orang lain. Tentu saja hal yang sama akan dirasakan oleh pria idamanmu yang usianya lebih tua darimu. 3. Tunjukkan kebanggaan terhadap diri sendiri. Harga dan kepercayaan diri merupakan tanda utama kedewasaan. Wajar ketika remaja laki-laki atau perempuan merasakan banyak kecemasan dan ketidakamanan ketika beranjak dewasa. Jika kamu ingin menarik perhatian pria yang lebih tua, kamu perlu menyesuaikan keyakinan diri yang sesuai dengan keyakinan diri seseorang di usianya. Lawan pikiran-pikiran negatif tentang dirimu dan gantilah pikiran-pikiran tersebut dengan pandangan yang lebih positif. Meskipun kamu perlu berpura-pura merasa positif pada awalnya, pada akhirnya kamu benar-benar akan mendalami pandangan positif tersebut. Ingatlah bahwa tidak ada jawaban yang benar atau salah mengenai harga dan kepercayaan diri. Secara objektif, tidak ada alasan yang salah untuk memiliki kepercayaan diri. 4. Buatlah jurnal. Salah satu cara yang tepat untuk menemukan jati diri adalah dengan mencatat pikiran dan perasaan yang muncul setiap hari dalam jurnal. Kamu mungkin terkejut ketika mengetahui banyaknya hal yang kamu ketahui mengenai diri sendiri jika kamu membiasakan diri menulis di buku harian. Belilah buku bergaris atau buatlah berkas teks di komputer agar kamu bisa menambahkan atau menulis pikiran-pikiranmu di malam hari. Jika kamu menyadari hal-hal yang kamu pikiran atau rasakan setiap hari, kamu bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik mengenai pandangan orang lain terhadapmu. 5. Jauhi kecemburuan. Sama halnya dengan memiliki kepercayaan diri yang baik, mencegah dan menjauhi rasa cemburu terhadap orang lain merupakan hal penting yang menandakan kedewasaan seseorang. Pada tahap atau usia yang muda, kebanyakan remaja perempuan cenderung memiliki rasa cemburu yang tinggi. Jika kamu ingin tampil berbeda atau menonjol dari orang lain, kamu perlu menghilangkan kecemburuan terhadap orang lain. Bagi banyak orang, hal ini memang lebih dikatakan daripada dilakukan. Akan tetapi, ini masih bisa dilakukan. Setiap kali kamu mulai merasa cemburu kepada orang lain, ingatkan diri sendiri bahwa tidak ada orang lain yang bisa menjadi pasangan yang lebih baik untuknya daripada kamu. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain hanya membuang-buang waktu saja. 6. Hindari geng-geng dan drama-drama sosial. Meskipun kamu mencoba untuk bersikap lebih dewasa dari usiamu, lingkaran persahabatanmu saat ini mungkin menyulitkanmu untuk merasa bebas dalam bersikap dewasa. Kelompok teman-teman yang belum dewasa sering kali jatuh dalam jerat drama atau gosip. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah menghindari hal-hal tersebut. Hal-hal seperti itu tidak akan memberikan aspek yang membangun dalam kehidupanmu, dan kamu pun tidak akan tampak baik ketika kamu terhubung dengan orang-orang seperti itu. Ketika mempertimbangkan hal di atas, tidak berarti kamu harus meninggalkan teman-temanmu. Sebaliknya, kamu perlu meluangkan waktu dengan mereka, tetapi mundurlah ketika pertengkaran mulai terjadi. Tentu saja, jika ada temanmu yang terluka dan ingin mencurahkan kesedihannya, kamu perlu mendengarkannya. Untuk bersikap dewasa, kamu pun perlu menjadi teman yang bisa diandalkan. Bagian 4. Memiliki penampilan terbaik. 1. Cobalah gaya rambut yang baru. Gaya atau tatanan rambutmu akan membuat orang lain melihat ke arahmu 2 kali. Dengan memotong dan mengeritingkan rambut, kamu bisa mendapatkan efek besar pada penampilanmu. Gunakan kesempatan ini untuk mempercantik penampilan dan menarik perhatian orang lain. Jika kamu ingin menarik perhatian orang-orang yang berusia lebih tua darimu, jauhi tren berpakaian yang sedang digandrungi oleh kaula muda. Cobalah tata rambutmu agar tampak menarik, tetapi tetap berkelas. Ada baiknya kamu memilih tatanan rambut yang cocok dengan bentuk wajahmu. Jika kamu merasa kebingungan, tanyakan pada penata rambut mengenai tatanan rambut yang lebih cocok untukmu. 2. Kenakan pakaian yang sesuai dengan selera berpakaian orang-orang seusianya.
Mungkin ada beberapa hal yang kamu kenakan dan terkesan kekanak-kanakan di mata seseorang yang usianya lebih tua, tergantung pada usiamu. Meskipun pada akhirnya kamu harus selalu mencari selera berpakaianmu sendiri, kamu akan lebih mudah menarik perhatian pria yang lebih tua jika kamu memperhatikan ekspektasi atau tren berpakaian orang-orang di usianya. Jika jarak usia yang ada cukup besar, jangan kenakan atau ikuti tren berpakaian orang-orang di usianya jika tren tersebut tampak aneh untuk orang-orang seusiamu. Ada baiknya kamu melihat-lihat beberapa toko pakaian yang sedang tren saat ini. Dengan begini, kamu bisa mengetahui tren berpakaian terkini. 3. Pastikan kamu tetap mengenakan tata rias yang tipis. Jika kamu masih muda, jangan mencoba menyesuaikan atau membuat usiamu tampak lebih tua dengan mengenakan banyak tata rias. Hal tersebut hanya akan membuat orang lain lebih memperhatikan usia mudamu. Selain itu, tata rias yang tebal juga memberikan kesan bahwa kamu merasa cemas atau tidak aman dengan penampilanmu. Kamu bisa mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pria idamanmu jika kamu tetap bersikap jujur terhadap diri sendiri. Biasanya, penggunaan tata rias untuk menonjolkan fitur-fitur wajah yang alami saja sudah cukup. Pada kenyataannya, perempuan-perempuan muda sering kali tidak begitu pandai dalam menggunakan tata rias, dibandingkan dengan keahliannya setelah dewasa. Oleh karena itu, ada baiknya kamu mulai mempelajari tata rias sedikit demi sedikit dan mengembangkan keahlianmu. 4. Tunjukkan postur yang mencerminkan kepercayaan diri. Terlepas dari gender atau usiamu, postur merupakan aspek penting untuk menunjukkan kepercayaan diri dan membuatmu tampak menarik di mata orang-orang di sekitarmu. Usahakan punggungmu tetap tegak dan bahumu tetap rata, baik ketika kamu sedang berdiri atau duduk. Jika kamu tidak terbiasa memiliki postur tubuh yang baik, hal ini akan terasa aneh pada awalnya. Akan tetapi, pada akhirnya kamu akan merasa nyaman jika kamu tetap menunjukkan postur tubuh yang baik. Kedewasaan dan kepercayaan diri merupakan dua aspek utama yang dapat menjembatani jarak usia, dan postur tubuh merupakan media yang tepat untuk menunjukkan keduanya.